warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trisa Desila dengan NIM 2523181 dari kelas PTIK 6E. Di sini saya akan menampilkan tugas video untuk memenuhi ujian tengah semester jaringan nirkabel yang diampu oleh Bapak Rian Amanda. Di sini saya akan menampilkan 5 materi, yaitu yang pertama konsep jaringan nirkabel, dan yang kedua perangkat keras jaringan nirkabel, yang ketiga konsep WIPAN, dan yang keempat konsep dari WLAN, yang terakhir keamanan dari WLAN. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu konsep jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah suatu sistem komunikasi data yang memungkinkan perangkat-perangkat elektronik saling terhubung tanpa menggunakan media fisik berupa kabel. Sebagai penggantinya, jaringan ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio untuk mengirimkan dan menerima data antar perangkat. Dalam jaringan nirkabel, proses pertukaran informasi terjadi melalui sinyal yang dipancarkan oleh perangkat pengirim dan diterima oleh perangkat lain dalam jangkauan tertentu. Teknologi ini memungkinkan komunikasi berlangsung secara fleksibel karena tidak dibatasi oleh panjang kabel atau letak fisik perangkat. Penggunaan jaringan nirkabel sangat memudahkan aktivitas sehari-hari, terutama dalam mengakses internet, berbagi data, dan berkomunikasi. Perangkat seperti laptop, smartphone, tablet, dan perangkat pintar lainnya dapat terhubung dengan mudah selama berada dalam area jangkauan jaringan. Selain itu, jaringan nirkabel juga mendukung mobilitas pengguna, artinya pengguna dapat terhubung ke jaringan meskipun berpindah tempat, selama masih berada dalam cakupan sinyal atau jaringan. Hal ini menjadikan jaringan nirkabel sangat cocok digunakan di berbagai lingkungan seperti rumah, sekolah, perkantoran, hingga tempat umum. Selanjutnya, prinsip dasar dari jaringan nirkabel. Prinsip dasar jaringan nirkabel ini adalah proses pengiriman dan penerimaan data tanpa menggunakan kabel, melainkan melalui media udara dengan bantuan gelombang elektromagnetik. Data yang awalnya berbentuk digital pada perangkat pengirim akan diubah menjadi sinyal elektromagnetik agar dapat ditransmisikan melalui udara. Proses ini dimulai ketika perangkat laptop atau smartphone mengirimkan data. Data tersebut akan dikonversikan oleh perangkat jaringan, misalnya adapter nirkabel, menjadi sinyal radio. Sinyal ini kemudian dipancarkan melalui antena dan menyebar di udara dalam jangkauan tertentu. Selanjutnya, perangkat penerima yang berada dalam jangkauan sinyal akan menangkap gelombang elektromagnetik tersebut melalui antenanya. Setelah diterima, sinyal tersebut diubah kembali menjadi data digital sehingga dapat dipahami dan diproses oleh perangkat penerima. Selanjutnya materinya yaitu media transmisi. Media transmisi ini dalam jaringan kabel merupakan sarana yang digunakan untuk mengirimkan data satu perangkat ke perangkat lainnya melalui kabel. Media utamanya yang digunakan adalah gelombang elektromagnetik yang mampu merambat melalui udara sehingga memungkinkan komunikasi tanpa kontak fisik secara langsung. Beberapa jenis media transmisi yang umum digunakan antara lain adalah gelombang radio, inframerah, dan gelombang mikro. Gelombang radio merupakan media yang paling banyak digunakan karena memiliki jangkauan yang luas dan mampu menembus berbagai penghalang seperti dinding, sehingga sangat cocok untuk komunikasi jarak dekat sehingga menengah seperti Wi-Fi. Selanjutnya itu karakteristik jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel ini memiliki beberapa karakteristik khas yang membedakannya dari jaringan berbasis kabel. Salah satu ciri utamanya adalah tidak menggunakan kabel sehingga media transmisi, melainkan memanfaatkan gelombang elektromagnetik sehingga instalasinya lebih praktis dan tidak rumit. Selain itu, jaringan nirkabel bersifat fleksibel, perangkatnya dapat dengan mudah berpindah tempat tanpa harus terhubung secara fisik selama berada dalam jangkauan sinyal. Hal ini memberikan kemudahan pengguna dalam beraktivitas terutama di lingkungan yang dinamis seperti sekolah, kampus, dan perkantoran.
Jaringan nirkabel juga bekerja pada frekuensi tertentu yang diterapkan misalnya pada frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz pada Wi-Fi. Penggunaan frekuensi ini memungkinkan banyak perangkat berkomunikasi secara bersamaan, namun juga berpotensi menimbulkan kepadatan sinyal jika terlalu banyak perangkat yang aktif. Di sisi lain, jaringan nirkabel memiliki jangkauan terbatas yang dipengaruhi oleh kekuatan sinyal dan kondisi lingkungan. Semakin jauh jarak dari sumber sinyal, biasanya kualitas koneksi akan semakin menurun. Penghalang seperti dinding, pohon, atau bangunan juga dapat memperlemah sinyal atau jaringan dari jaringan nirkabel. Selanjutnya yaitu komponen dasar. Komponen dasar dari jaringan nirkabel itu yang pertama perangkat pengirim dan penerima. Perangkat seperti laptop, smartphone, atau tablet yang berfungsi sebagai sumber dan tujuan data. Perangkat ini digunakan untuk mengakses jaringan, mengirim, dan menerima informasi. Yang kedua itu access point atau pemancar sinar. Perangkat yang berfungsi memancarkan dan menyebarkan sinyal nirkabel ke area tertentu. Access point menjadi pusat koneksi yang menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan. Komponen yang ketiga yaitu adapter nirkabel atau penerima sinyal. Komponen yang biasanya sudah tertanam di perangkat berfungsi untuk menangkap sinyal dari access point dan mengubahnya menjadi data digital yang dapat diproses oleh perangkat. Komponen yang keempat yaitu udara atau media transmisi. Media alami yang digunakan untuk menghantarkan sinyal berupa gelombang elektromagnetik dari pengirim ke penerima tanpa menggunakan kabel. Selanjutnya adalah cara kerja jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel ini bekerja dengan cara perangkat mengirimkan data berbentuk digital, kemudian data tersebut diubah menjadi sinyal elektromagnetik. Sinyal ini dipancarkan melalui udara dan diterima oleh perangkat lain dalam jangkauan. Setelah diterima, sinyal akan diubah kembali menjadi data digital sehingga dapat dipahami oleh perangkat penerima. Kelebihan dari jaringan nirkabel ini adalah memiliki mobilitas yang tinggi karena pengguna dapat berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi. Instalasinya juga lebih mudah karena tidak memerlukan kabel yang rumit. Selain itu, jaringan ini bersifat fleksibel dan dapat dengan mudah dikembangkan atau diperluas sesuai kebutuhan. Keterbatasan atau kekurangan dari jaringan nirkabel adalah jaringan nirkabel memiliki beberapa kekurangan seperti sinyal yang mudah terganggu oleh interferensi atau penghalang. Keamanannya juga lebih rentan dibandingkan jaringan kabel. Selain itu, kualitas koneksi sangat bergantung pada jarak dan kondisi lingkungan, sehingga kecepatan jaringan bisa menjadi tidak stabil. Jadi kesimpulannya, jaringan nirkabel memungkinkan komunikasi tanpa kabel menggunakan gelombang elektromagnetik, memberikan fleksibilitas tinggi, namun memiliki tantangan pada stabilitas dan keamanan. Sekian dari materi pertama ini, ayo kita lanjut ke materi kedua. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu perangkat keras jaringan nirkabel. Perangkat keras jaringan nirkabel ini adalah komponen fisik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat tanpa menggunakan kabel, melainkan melalui gelombang radio atau Wi-Fi. Dalam jaringan nirkabel, perangkat keras berperan sebagai media untuk memancarkan, menerima, dan mengelola sinyal agar data dapat ditransmisikan dengan baik antar perangkat. Teknologi yang digunakan umumnya memanfaatkan frekuensi radio sehingga perangkat dapat saling terhubung meskipun tidak berada dalam jarak yang sangat dekat selama masih berada dalam jangkauan sinyal. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis perangkat jaringan nirkabel. Yang pertama yaitu access point. Access point ini berfungsi sebagai pusat pemancar dan penerima sinyal nirkabel. Access point memungkinkan berbagai perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet untuk terhubung ke jaringan secara bersamaan. Dalam sebuah jaringan, access point biasanya terhubung ke jaringan kabel atau LAN, lalu menyebarkan koneksi tersebut dalam bentuk sinyal Wi-Fi. Selanjutnya jenis kedua yaitu wireless router. Perangkat ini memungkinkan fungsi yang lebih kompleks karena selain memancarkan sinyal Wi-Fi juga bertugas mengatur lalu lintas data antar perangkat dalam jaringan serta menghubungkan jaringan lokal ke jaringan internet.
Wireless router biasanya digunakan di sekolah, di rumah, dan di kantor sebagai pusat pengaturan jaringan. Selanjutnya jenis yang ketiga itu wireless network adapter. Perangkat ini digunakan agar suatu perangkat seperti komputer atau laptop dapat terhubung ke jaringan nirkabel. Tanpa adapter, perangkat tidak dapat menerima sinyal Wi-Fi. Adapter bisa berupa perangkat bawaan atau internal atau seperti perangkat tambahan seperti USB Wi-Fi. Jenis yang keempat itu adalah antena. Antena ini digunakan untuk meningkatkan kualitas sinyal nirkabel. Dengan antena yang baik, sinyal dapat menjangkau area yang lebih luas dan stabil. Antena bisa bersifat internal, tertanam dalam perangkat maupun eksternal, dipasang di luar perangkat. Selanjutnya yang kelima yaitu repeater atau range extender. Perangkat ini berfungsi untuk memperkuat dan memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi. Jika suatu area sulit mendapatkan sinyal karena jarak yang jauh atau terhalang oleh tembok, repeater akan menangkap sinyal yang ada lalu memancarkan kembali sehingga jangkauan menjadi lebih luas. Selanjutnya yang keenam yaitu wireless break. Perangkat ini digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang terpisah secara nirkabel. Misalnya antara dua gedung yang tidak memungkinkan untuk ditarik oleh kabel. Wireless break ini membantu memperluas jaringan tanpa instalasi kabel fisik. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja jaringan nirkabel. Yang pertama itu adalah perangkat mengirimkan data, lalu data tersebut diubah menjadi sinyal radio. Sinyal diterima oleh access point atau router. Selanjutnya, router akan meneruskannya ke internet. Data tersebut dikirim kembali ke router. Selanjutnya, router memancarkan sinyal ke perangkat. Jadi, kesimpulannya, perangkat keras jaringan nirkabel merupakan komponen penting yang memungkinkan terjadinya komunikasi data tanpa menggunakan kabel, dengan memanfaatkan gelombang radio atau Wi-Fi. Berbagai perangkat yang ada bekerja sama saling mendukung untuk memancarkan, menerima, memperluas, dan mengatur jaringan agar tetap stabil dan dapat diakses oleh banyak pengguna. Dengan adanya perangkat keras ini, jaringan menjadi lebih fleksibel, mudah dipasang, dan mendukung mobilitas tinggi. Namun, penggunaannya tetap memerlukan pengelolaan yang baik, terutama dalam menjaga kualitas sinyal dan keamanan jaringan. Secara umum, perangkat keras jaringan nirkabel sangat berperan dalam mendukung kebutuhan komunikasi. Kebutuhan komunikasi modern karena memberikan kemudahan akses informasi secara cepat, praktis, dan efisien di berbagai lingkungan. Baik, kita lanjut materi yang ketiga yaitu konsep umum jaringan WPAN atau Wireless Personal Area Network. Yang pertama itu saya akan menjelaskan pengertian dari WPAN. Wireless Personal Area Network ini adalah jenis jaringan nirkabel dengan jangkauan yang sangat dekat. Biasanya hanya beberapa meter yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat pribadi tanpa menggunakan kabel. Jaringan ini memungkinkan perangkat seperti smartphone, laptop, tablet, headset, smartwatch, hingga perangkat IoT untuk saling berkomunikasi dan bertukar data secara praktis dan efisien. WPAN umumnya digunakan dalam aktivitas sehari-hari, seperti menghubungkan ponsel ke earphone Bluetooth, mentransfer file antar perangkat, atau menghubungkan perangkat wearable dengan aplikasi di smartwatch. Teknologi yang sering digunakan dalam WPAN antara lain adalah Bluetooth, Infrared, Zigbee, dan Near Field Communication. Masing-masing teknologi memiliki karakteristik tersendiri seperti Bluetooth yang populer karena kemudahan penggunaannya dan konsumsi daya yang relatif rendah, serta NFC yang digunakan untuk transaksi digital dengan jarak yang sangat dekat. WPAN memiliki keunggulan berupa kemudahan instalasi, fleksibilitas tinggi, dan hemat energi sehingga cocok untuk penggunaan pribadi. Namun, jaringan WPAN ini juga memiliki keterbatasan seperti jangkauan yang sangat terbatas, kecepatan transfer data yang relatif rendah dibandingkan dengan jaringan lain, serta potensi gangguan sinyal dari perangkat lain di sekitarnya.
Secara keseluruhan, WIPAN menjadi solusi praktis untuk komunikasi antar perangkat dalam jarak dekat di area teknologi modern. Selanjutnya adalah karakteristik dari WIPAN. Yang pertama, jangkauan sangat terbatas antara 1 sampai 10 meter. WIPAN dirancang untuk komunikasi jarak dekat sehingga hanya dapat digunakan dalam ruang pribadi seperti kamar, meja kerja, atau ruang kecil. Jangkauan ini membuat koneksi lebih stabil untuk perangkat yang berdekatan tetapi tidak cocok untuk kebutuhan jaringan yang luas. Yang selanjutnya digunakan untuk kebutuhan pribadi. Jaringan ini umumnya digunakan oleh satu pengguna untuk menghubungkan perangkat miliknya sendiri, seperti menghubungkan smartphone dengan headset, laptop dengan mouse wireless, atau smartwatch dengan ponsel. Oleh karena itu, WIPAN bersifat personal dan tidak ditunjukkan untuk banyak pengguna sekaligus. Selanjutnya itu tidak menggunakan kabel atau wireless. WIPAN memanfaatkan teknologi gelombang radio atau sinyal lainnya seperti Bluetooth atau NVC, sehingga tidak memerlukan kabel fisik. Hal ini membuat pengguna perangkat menjadi lebih rapi, fleksibel, dan mudah dipindahkan tanpa batasan kabel. Karakteristik selanjutnya, konsumsi daya rendah. Teknologi yang digunakan WIPAN dirancang agar hemat energi, sehingga tidak cepat menguras baterai perangkat. Hal ini sangat penting terutama untuk perangkat kecil seperti earphone, smartwatch, dan perangkat IoT yang membutuhkan efisiensi daya tinggi. Yang selanjutnya, mudah digunakan. WIPAN memiliki proses penggunaan yang sederhana seperti pairing pada Bluetooth atau hanya dengan mendekatkan perangkat pada NVC. Pengguna tidak memerlukan peraturan yang rumit sehingga cocok digunakan oleh kalangan termasuk pemula. Selanjutnya materinya fungsi WIPAN. Yang pertama itu menghubungkan perangkat pribadi. WIPAN memungkinkan berbagai perangkat pribadi seperti smartphone, laptop, headset, dan smartwatch seperti saling berhubung dengan mudah. Dengan adanya koneksi ini, pengguna dapat mengintegrasikan perangkatnya agar bekerja secara bersamaan, misalnya menerima panggilan melalui headset atau mengontrol perangkat dari satu device. Mengirim dan menerima data, jaringan WIPAN digunakan untuk pertukaran data dalam jarak dekat, seperti mengirim file, foto, atau dokumen antar perangkat. Proses ini biasanya cepat, praktis, tanpa perlu menggunakan internet. Selanjutnya, mendukung perangkat tambahan. WIPAN juga berfungsi untuk menghubungkan perangkat tambahan seperti mouse wireless, keyboard, printer, atau speaker. Hal ini memudahkan pengguna dalam bekerja dan beraktivitas tanpa harus bergantung pada kabel yang bisa membatasi gerak. Selanjutnya itu mempermudah aktivitas tanpa kabel. Dengan teknologi wireless, WIPAN membuat aktivitas menjadi lebih praktis, rapi, dan fleksibel. Pengguna tidak perlu repot dengan kabel yang kusut atau terbatas panjangnya, sehingga pengguna perangkat menjadi lebih nyaman dan efisien dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu cara kerja WIPAN. Cara kerja WIPAN yang pertama itu dimulai dengan mengaktifkan fitur nirkabel pada perangkat seperti Bluetooth, NVC agar perangkat siap digunakan untuk berkomunikasi. Setelah itu, perangkat akan mencari perangkat lain yang juga mengaktifkan fitur nirkabel dan berada dalam jangkauan. Jika perangkat yang diinginkan sudah ditemukan, langkah selanjutnya adalah melakukan proses pairing, yaitu menghubungkan kedua perangkat, menyetujui permintaan koneksi, atau memasukkan kode tertentu. Setelah proses pairing berhasil, kedua perangkat dapat saling terhubung dan digunakan untuk melakukan transfer data, seperti mengirimkan foto atau menerima file, audio, maupun informasi secara cepat dan praktis dalam jarak dekat. Selanjutnya masuk ke materi kelebihan dari WIPAN. Praktis, tidak memerlukan kabel sehingga cepat dan efisien digunakan. Selanjutnya itu mudah digunakan. Proses koneksi sederhana, cukup dengan pairing. Selanjutnya hemat energi. Konsumsi daya rendah, tidak cepat menguras baterai. Dan dilanjutkan mobilitas tinggi. Pengguna dapat bergerak bebas tanpa terikat oleh kabel. Selanjutnya itu kekurangan dari WIPAN. Kekurangannya itu yang pertama, jangkauan terbatas. Hanya dapat digunakan dalam jarak dekat sekitar 1-10 meter. Yang kedua, kecepatan relatif rendah. Transfer data tidak secepat jaringan yang lebih besar seperti WLAN atau LAN. Yang ketiga, rentan penggunaan. Sinyal mudah terganggu oleh perangkat lain atau hambatan fisik.
Yang terakhir, potensi masalah keamanan. Berisiko bersifat penyadapan atau akses tidak sah jika tidak diamankan dengan baik. Contoh penggunaannya yaitu yang seperti yang saya jelaskan tadi, headset wireless digunakan untuk mendengarkan musik atau menerima panggilan tanpa kabel melalui koneksi Bluetooth. Selanjutnya, transfer file antar HP, mengirimkan foto atau dokumen antar smartphone menggunakan Bluetooth atau NFC. Selanjutnya, smartwatch yang terhubung ke HP. Smartwatch yang terhubung dengan smartphone itu untuk menampilkan notifikasi, memantau kesehatan, atau aktivitas harian lainnya. Selanjutnya, keyboard atau wireless digunakan untuk mengoperasikan komputer atau laptop tanpa kabel sehingga lebih fleksibel, nyaman digunakan. Kesimpulannya, WIPON adalah jaring nirkabel yang jarak dekat yang sangat berguna untuk kebutuhan pribadi dan mendukung gaya hidup modern tanpa kabel. Sekian dari materi ketiga ini, kita lanjut ke materi keempat. Oke, sekarang kita masuk ke materi keempat, yaitu konsep umum dari WLAN atau Wireless Local Area Network. Yang pertama saya akan menjelaskan adalah definisi dari WLAN. WLAN merupakan jaringan komputer dalam cakupan area terbatas yang menggunakan media nirkabel berupa gelombang radio. Teknologi ini memungkinkan perangkat saling berkomunikasi tanpa perlu kabel fisik, sehingga lebih praktis dan fleksibel. WLAN umumnya menggunakan standar IEEE 802,11 yang menjadi dasar teknologi Wi-Fi. Dalam penggunaannya, WLAN banyak diterapkan di rumah, sekolah, kampus, perkantoran, hingga tempat umum seperti kafe dan bandara. Keunggulan utama dari WLAN adalah kemampuannya memberikan koneksi yang cepat dan mudah diakses tanpa harus melakukan instalasi jaringan kabel yang rumit. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen dari WLAN. Komponen dari WLAN yang pertama adalah access point. Access point adalah perangkat inti dalam WLAN yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat pengguna atau klien dengan jaringan. Access point memancarkan sinyal Wi-Fi sehingga perangkat dapat terhubung ke jaringan. Selain itu, access point juga mengatur lalu lintas data agar koneksi tetap stabil dan tidak saling mengganggu antar pengguna. Selanjutnya itu wireless adapter. Wireless adapter ini adalah perangkat keras yang memungkinkan suatu perangkat terhubung ke jaringan WLAN. Adapter ini bisa berupa perangkat internal atau sudah terpasang di laptop atau HP, atau eksternal seperti USB Wi-Fi. Fungsinya adalah mengubah data menjadi sinyal radio dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu router. Router ini berfungsi menghubungkan jaringan lokal atau WLAN dengan jaringan lain terutama internet. Router juga mengatur pembagian alamat IP, mengelola lalu lintas data, serta menjaga keamanan jaringan melalui fitur seperti firewall dan password. Selanjutnya yaitu antena. Antena digunakan untuk memperkuat dan memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi. Semakin baik kualitas antena, maka jangkauan dan kestabilan sinyal akan semakin baik. Antena juga bisa bersifat internal di dalam perangkat atau eksternal terlihat di luar perangkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu klien. Klien ini disebut juga dengan pengguna. Klien adalah perangkat yang menggunakan jaringan WLAN seperti laptop, smartphone, tablet, atau perangkat IoT. Setiap klien akan terhubung ke access point untuk dapat mengakses jaringan dan internet. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari WLAN. Tujuan utama dari WLAN adalah menyediakan jaringan komunikasi yang praktis tanpa kabel. Dengan adanya WLAN, pengguna dapat mengakses jaringan dari berbagai tempat dalam jangkauan sinyal tanpa harus terikat pada satu titik. WLAN juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan jaringan, baik dari segi waktu instalasi maupun biaya. Selain itu, WLAN mendukung mobilitas tinggi, sehingga sangat cocok digunakan dalam lingkungan yang dinamis seperti sekolah, kantor, atau tempat umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja manfaat dari WLAN. WLAN memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pengguna dapat dengan mudah terhubung ke internet tanpa harus menggunakan kabel, sehingga lebih praktis. Mobilitas menjadi lebih tinggi karena pengguna dapat berpindah tanpa kehilangan koneksi jaringan. Selain itu, instalasi WLAN lebih cepat dan tidak membutuhkan banyak perangkat fisik seperti kabel.
WLAN juga fleksibel karena mudah dikembangkan, misalnya dengan menambahkan akses poin baru. Dari segi biaya, WLAN lebih efisien karena mengurangi kebutuhan instalasi kabel yang mahal dan rumit. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis dari WLAN. Yang pertama ada ad hoc mode. Pada mode ini perangkat terhubung langsung satu sama lain tanpa menggunakan akses point. Jaringan ini biasanya digunakan untuk kebutuhan sederhana dan sementara seperti berbagi file antar perangkat. Namun, jangkauannya terbatas dan kurang stabil untuk penggunaan jangka panjang. Selanjutnya adalah infrastruktur mode. Mode ini menggunakan akses point sebagai pusat jaringan. Semua perangkat terhubung melalui akses point sehingga komunikasi lebih teratur dan stabil. Mode ini juga paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti WiFi di rumah, sekolah, dan kantor. Yang ketiga yaitu mesh network. Mesh network ini terdiri dari beberapa akses point yang saling terhubung dan bekerja sama untuk memperluas jangkauan jaringan. Jika salah satu titik mengalami gangguan, jaringan tetap berjalan melalui jalur lain. Teknologi ini cocok digunakan untuk area luas seperti kampus atau gedung-gedung besar. Yang selanjutnya itu repeater mode. Repeater mode ini digunakan untuk memperluas jangkauan jaringan dengan cara menangkap sinyal dari akses point utama lalu memancarkan kembali. Mode ini sangat berguna untuk mengatasi area yang sulit dijangkau sinyal seperti ruangan tertutup atau lantai yang berbeda. Jadi kesimpulannya, WLAN merupakan solusi jaringan modern yang menawarkan kemudahan, fleksibilitas, dan efisiensi. Dengan berbagai komponen seperti akses point, router, adapter, WLAN mampu menyediakan koneksi tanpa kabel yang stabil. Selain itu, berbagai jenis WLAN dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna sehingga sangat efektif digunakan dalam berbagai lingkungan. Sekian dari materi keempat, kita lanjut ke materi kelima. Baiklah, sekarang kita lanjut ke materi terakhir yaitu keamanan dari WLAN atau Wireless Local Area Network. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi keamanan dari WLAN. Keamanan WLAN adalah upaya untuk melindungi jaringan nirkabel atau wireless dari akses tidak sah, gangguan maupun pencurian data. Karena WLAN menggunakan gelombang radio yang dapat diakses siapa saja dalam jangkauan sinyal, maka jaringan ini lebih rentan terhadap serangan dibandingkan dengan jaringan kabel. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan komponen keamanan dari WLAN. Ada beberapa komponen penting dalam keamanan WLAN meliputi yang pertama yaitu enkripsi atau encryption. Digunakan untuk mengacak data agar data tersebut tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya adalah authentication, proses untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang dapat memiliki izin dan yang dapat mengakses jaringan. Yang ketiga yaitu access point security. Access point security ini adalah pengaturan keamanan pada perangkat access point seperti password atau pengaturan jaringan. Yang keempat ada firewall. Firewall ini berfungsi untuk menyaring lalu lintas jaringan agar terhindar dari serangan. Dan yang terakhir yaitu Intrusion Detection System atau IDS. Sistem IDS ini sistem yang digunakan untuk mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan dalam jaringan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan keamanan dari WLAN. Ada beberapa tujuan utama dari keamanan WLAN. Yang pertama adalah mencegah akses ilegal ke jaringan. Selanjutnya tujuannya melindungi data dari pencurian dan menjaga privasi pengguna. Selanjutnya menghindari gangguan atau serangan dari jaringan. Yang terakhir yaitu menjamin keamanan komunikasi data. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja manfaat dari keamanan WLAN. Manfaat yang diperoleh dari penerapan keamanan WLAN antara lain adalah yang pertama
data lebih aman dari penyadapan, dan yang kedua yaitu jaringan lebih stabil dan tidak mudah diserang oleh gangguan. Yang ketiga, privasi pengguna terjaga dan mengurangi resiko peretasan. Yang terakhir, meningkatkan kepercayaan penggunaan jaringan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis keamanan dari WLAN. Ada beberapa keamanan yang digunakan pada WLAN. Yang pertama yaitu WEP atau Wired Equivalent Privacy. WEP ini adalah sistem keamanan pertama pada WLAN, menggunakan enkripsi sederhana. Kelemahannya yaitu mudah diretas, dan sudah jarang digunakan pada saat sekarang ini. Selanjutnya ada WPA atau Wi-Fi Protected Access. Perbaikan dari WEP ini digunakan enkripsi lebih kuat atau TKIP lebih aman dibandingkan dari WEP. Yang ketiga yaitu WPA2. WPA2 ini menggunakan enkripsi AES yang lebih kuat, menjadi standar keamanan yang paling umum digunakan pada saat sekarang ini. Yang keempat itu adalah WPA3. WPA3 ini adalah versi terbaru dengan tingkat keamanan lebih tinggi, melindungi dari serangan brute force, lebih aman untuk jaringan yang modern pada saat sekarang ini. Yang kelima adalah Match Address Filtering. Hanya perangkat tertentu yang diizinkan masuk berdasarkan alamat match. Digunakan sebagai tambahan keamanan. Jadi dapat disimpulkan keamanan WLAN sangat penting karena jaringan wireless rentan terhadap berbagai ancaman. Dengan menggunakan sistem keamanan seperti enkripsi, autentikasi, dan protokol WPA2 atau WPA3, jaringan dapat terlindungi dari akses ilegal dan pencurian data. Sekian dari materi jaringan nirkabel yang saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.